Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi, nomor urut 39, akan mempresentasikan jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis Islam. Baik, langsung saja memasuki soal yang pertama, yaitu apa yang perlu diperhatikan dengan sangat penting pada saat Anda melakukan komunikasi tentang produk Anda pada sebuah caption atau tulisan yang Anda masukkan pada sosial media usaha Anda. Lalu jelaskan detail dan alasannya apa. Kemudian apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam? Baik, di sini hal yang perlu diperhatikan dalam menulis sebuah caption atau tulisan. Saya mendeskripsikan, saya mencantumkan 5 hal yang menurut saya perlu diperhatikan dalam menulis sebuah caption. Nah, yang pertama, deskripsikanlah hal-hal yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan. Gunakan kalimat yang tidak terlalu panjang, tetapi tetap jelas dan informasi yang disampaikan sudah terpenuhi. Nah, jadi dalam menulis sebuah caption atau tulisan pada sebuah produk bisnis kita, jadi kita itu cukup mencantumkan yang berkaitan dengan produk kita saja, jangan di luar itu untuk meminimalisir kalimat-kalimat yang kita gunakan itu menjadi panjang. Karena dengan kalimat yang panjang bisa membuat audiens itu bosan atau enggan membaca informasi yang kita sampaikan karena terlalu panjang tadi. Jadi cukup kita buat tidak terlalu panjang tapi tetap jelas dan informasi pada deskripsi tersebut sudah tersampaikan semua seperti itu. Sehingga para audiens juga cepat untuk memahaminya. Mungkin bisa kita mendeskripsikan atau dari bahannya atau harganya seperti itu. Yang kedua, gunakan kalimat yang sifatnya mendorong percakapan ya. Nah, jadi dalam buat sebuah caption, kita gunakan kalimat yang ketika audiens membaca caption kita itu, audiens itu terdorong untuk melakukan percakapan seperti itu, melakukan interaksi. Bisa kita contohkan, misal kita mengiklankan sebuah produk pakaian atau busana. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Eee, ini fashionku untuk bersantai dengan teman dan untuk melakukan keseharian sehari-hari. Kalau fashionmu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, bisa seperti itu contoh saja. Baik, yang ketiga, pahami audiens kita, kepada siapa informasi itu disampaikan. Nah, jadi kita pahami dulu audiens kita, kepada siapa kita berbicara, kepada siapa informasi itu disampaikan. Misal kepada orang tua, bagaimana cara menyampaikan informasinya, atau kepada remaja, bagaimana juga kita untuk menyampaikan informasi tentang terkait produk kita, atau sekalipun kepada anak-anak. Jadi kita sesuaikan informasi yang kita sampaikan itu kepada siapa lawan bicara kita sehingga informasi itu mudah tersampaikan atau mudah dipahami, seperti itu. Yang keempat, selalu bersikap jujur. Nah, jadi, dalam membuat sebuah caption ya, kita gunakanlah sifat-sifat jujur itu ya, jangan di luar ekspektasi yang tinggi, gitu, seperti itu. Jadi, gunakanlah kalimat-kalimat yang memang itu nyata, yang memang itu fakta, seperti itu. Jangan terlalu berlebih-lebihan, sehingga membuat audiens itu nanti berekspektasi tinggi, tapi ketika sudah membeli produk kita, sudah mengonsumsi produk kita, malah kecewa, seperti itu. Jadi, gunakanlah kalimat yang jujur, yang mendeskripsikan dengan sesuai kenyataannya, seperti itu. Ketika ada kekurangan, ya disebutkan, ketika ada kelebihan, ya tulis sesuai kelebihan yang memang itu benar-benar kelebihan dari produk kita, jangan dilebih-lebihkan, seperti itu. Baik, yang terakhir, yang kelima, gunakan kalimat yang sopan, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele, karena dapat membuat audiens merasa bosan dengan kalimat yang kita sampaikan. Nah, seperti yang kita seperti yang kita sampaikan tadi, jadi, kita menggunakan kalimat-kalimat yang sopan ya, jadi jangan menyinggung, jadi kalimat kita itu jangan menyinggung audiens kita, sehingga audiens itu merasa bosan dan merasa malah ingin menjauh seperti itu. Karena ya misal kita tidak sopan ya audiens merasa risih gitu, merasa tidak senang dengan informasi, dengan bahasa yang kita gunakan, seperti itu. Jadi
gunakanlah kalimat yang sopan supaya audiens juga ya senang melihat informasi yang kita sampaikan. Nah, dari kelima hal tersebut menurut saya ya sudah sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam karena dari 5 hal tersebut ya memang itu jelas dan mudah untuk dipahami karena kita bisa harus membaca atau memahami audiens kita kepada siapa kita berbicara seperti itu. Juga menggunakan kata-kata yang sopan sehingga tidak menyinggung perasaan audiens. Ya, seperti itu untuk menjawab soal nomor 1. Oke, kita lanjut untuk menjawab soal nomor 2. Dari kita masuk ke soal nomor 2. Dari seluruh simulasi dan praktik yang Anda sudah lakukan pada topik, presentasi, negosiasi, wawancara, dan memahami komunikasi verbal dan nonverbal. Tuliskan dan jelaskan temuan Anda tentang seluruh aktivitas komunikasi bisnis di sekitar Anda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Semakin banyak, semakin baik. Baik, aktivitas komunikasi bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di sini saya menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, aktivitas komunikasi bisnis dalam melakukan presentasi. Nah, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip Islam menurut saya, yaitu ketika saya melihat seorang presentator dalam menyampaikan informasi bisnisnya itu terlalu berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lainnya, si presentator itu hanya menjual mimpi seperti itu, karena dia menyampaikan informasi tidak dengan nyatanya, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, memang si tujuan hal tersebut untuk meyakinkan audiens kita atau lawan bicara kita atau kepada siapa kita berbicara. Tapi lebih baik memang jika disampaikan itu dengan kenyataan yang ada, sehingga audiens itu dapat lebih percaya dengan informasi yang kita sampaikan. Jadi yang perlu itu faktanya. Jadi bukan hanya omongan tapi juga dibarengi dengan fakta. Sehingga audiens yang memang percaya dengan informasi yang kita sampaikan. Yang kedua, aktivitas komunikasi bisnis dalam menyampaikan komunikasi verbal. Nah, banyak saya temui iklan-iklan yang menyampaikan informasi terkait produk yang ditawarkan itu menggunakan kalimat yang terlalu khayal seperti itu. Itu menurut saya. Misal, noda hilang hanya sekali kucek. Nah, ada salah satu produk yang seperti itu. Ya, memang sih mungkin audiens sudah banyak mengerti ya, tapi sebaiknya hindari kalimat-kalimat yang seperti itu karena kan ya khayal seperti itu. Hanya sekali kucek, noda hilang gitu. Padahal sesuai kenyataannya yang berkali-kali gitu kan, berkali-kali kucek seperti itu. Jadi gunakanlah kalimat-kalimat yang lain yang memang itu benar seperti itu. Yang terakhir, aktivitas komunikasi bisnis dalam menyampaikan komunikasi nonverbal. Nah, banyak saya temui itu terdapat banyak brand-brand yang mengiklankan produknya dengan menggunakan model yang menampakkan auratnya. Hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip Islam. Ya, memang hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam ya, karena menampakkan auratnya seperti itu kan masih banyak alternatif lain yang bisa menggunakan model-model yang menutup atau yang syar'i lah dibilang supaya terjaga produk-produk kita dari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.